Oke guys, kita lanjutkan pembahasan tentang analisis cash flow ya. Nah, pada dasarnya analisis cash flow ini ada sekitar satu ya, berapa bagian nih? Satu urgensinya, kemudian juga apa namanya bagian-bagiannya apa aja ini sudah dijelaskan di video yang sebelumnya tentang cash flow dari operasional, cash flow dari investasi dan cash flow dari pembiayaan. Nah, kemudian ini yang kedua kita akan membahas tentang apa sih keterbatasan dari cash flow statement gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara menginterpretasikan cash flow statement. Yang keempat, bagaimana cara melakukan analisis cash flow statement ya. Kemudian yang kelima adalah kita selain cash flow analisis cash flow statement, maka kita harus mengenal rasio-rasio finansial yang biasa dipakai ya. Jadi ada sekitar 5 pembahasan yang berkaitan dengan cash flow statement. Dan juga yang terakhir nih ya, kaitannya antara cash flow statement dengan kondisi ekonomi perusahaan. Berarti ada sekitar 6 pembahasan terkait dengan cash flow statement. Oke, di pembahasan yang kedua berarti saya akan membahas terkait apa sih keterbatasan dari si cash flow statement ini. Nah, ini harus kita pahami karena ketika menganalisis kita harus tahu isu-isu apa aja yang terkait dengan cash flow statement, dan isu-isu tersebut tentunya berkaitan dengan keterbatasan dari cash flow statement ya. Nah, biar apa? Biar kita tidak salah tafsir. Nah, ketika menganalisis. Oke, yang pertama adalah bahwa dalam melakukan cash flow statement, sayangnya ini apa namanya ada 3 kelemahan, 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, untuk yang pertama, pada dasarnya cash flow statement itu tidak ada disclosure atau CLK yang apa namanya yang berkaitan ya dengan bagian yang extraordinary items atau discontinued operations ya. Nah, ini penting ya. Karena kenapa dari cash flow statement ini cuman ada 3 bagian aja, dari operasional, kemudian juga dari investing activity dan juga dari financing activities ya. Nah, kalau extraordinary items atau discontinued operations ini nggak masuk, nggak tercermin dalam cash flow statement ya. Seperti itu. Karena kan kita tahu ya, net income itu income statement itu ya, dia menghasilkan satu net income dari ini namanya kalau di bahasa IFRS-nya itu adalah net income dari continuing operations ya, continuing operations ya. Kalau pada tahun tersebut ada discontinued operations, maka dia bikin segmen baru ya di bawah di bawahnya raw net income gitu ya. Dia bikin apa namanya bagian baru masih dalam satu laporan gitu ya. Nah, bagian baru itu yang bernama discontinued operations ya. Jadi ada beberapa cabang yang dihentikan, maka akan dilaporkan di bagian discontinued operations gitu ya. Nah, dan ini harus net of tax gitu ya, karena kan yang net income sudah net of tax ya, sudah after tax gitu ya. Nah, berarti yang discontinued operation pun harus after tax ya. Nah, seperti itu. Nah, barulah nanti dia menghasilkan net income dari si continuing sama discontinued operations ya, seperti itu. Nah, sayangnya di cash flow statement pada dasarnya masih terdapat kelemahan bahwa ketika pada tahun tersebut ada discontinued operations, nah ini tidak tercapture ya, tidak tercapture di cash flow statement. Nah, itu harus hati-hati. Artinya apa? Ketika kita melihat cash flow statement dari suatu, let's say Bukalapak gitu ya, kita juga jangan langsung income statement nggak dilihat, jangan kayak gitu. Kita harus lihat dulu ada yang usaha yang dihentikan nggak pada tahun tersebut ya. Kalau ada usaha yang dihentikan, maka ini harus kita masukkan ke dalam analisis kita. Kenapa? Artinya ini menjadi question mark. Lah, kok bisa berhenti? Ada masalah apa gitu ya? Nah, alasan kenapa penghentian usaha ini menjadi penting bagi kita. Kenapa? Karena kalau misalkan rasional ya, dan kita mendapatkan evidence yang cukup gitu, maka kita bisa menyimpulkan, oh oke, berarti bisnis perusahaan tidak akan terganggu dari adanya discontinued operations. Nah, tetapi contohnya kasus Matahari. Matahari banyak menutup gerai gitu karena COVID, dan juga kasus yang Hypermart gitu kalau tidak salah. Giant, sorry ya, yang menutup 70 cabang di Indonesia. Nah, artinya itu kan masif banget gitu, dan itu akan mengganggu kepada praktik bisnis si perusahaan. Ya, jangan-jangan ini perusahaan bakal bangkrut gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai
kita abai ketika ada discontinued operations ya. Kalau cuma satu gitu, nah itu wajar atau enggak gitu? Oh wajar, dan kita bisa mendapatkan kesimpulan ya dari laporan tahunan dan sebagainya ya, bahwa alasan penutupan karena apa? Bisa jadi karena memang sengaja ditutup di satu tempat, tapi buka di tempat lain yang lebih prospektif gitu. Nah itu part of business strategi dan itu malah bagus. Itu bisa menopang growth perusahaan. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus cermat dalam hal ini, jangan sampai salah menafsirkan terkait dengan discontinued operations ya. Sayangnya di cash flow tidak ada, maka kita harus support dengan dokumen lain yang ada di income statement ya. Nah oke, nah kemudian kelemahan yang kedua bahwa ada perbedaan penafsiran antara standar IFRS dan standar US GAAP ya. Nah ini terkait dengan ya penafsiran interest. Nah ini berkaitan dengan debt ya. Kemudian ini yang kedua berkaitan dengan equity atau dividen. Nah, yang ini tentunya berkaitan dengan governance ya. Nah, kalau untuk interest paid atau bunga yang dibayarkan atas debt ya, atas pinjaman yang perusahaan lakukan gitu ya. Kalau kata IFRS ini bisa dua, bisa operating atau financing, tergantung konteksnya. Ya, pinjaman tersebut dipakai untuk apa? Karena kalau kita minjem ke bank gitu ya, ini nanti ditanya ini pinjaman ini dipakai buat apa, untuk konsumtif atau untuk produktif gitu ya. Nah kalau untuk produktif maka ini dipakai untuk apa aja gitu ya, untuk beli aset tetap gitu ya, atau untuk inventory management gitu ya. Nah kalau untuk beli aset tetap maka ini nanti ke financing maksudnya. Tapi kalau untuk inventory management maka ini ke operating maksudnya. Nah artinya apa? Judgment lagi bermain kalau di IFRS ya, karena principle based. Nah kalau US GAAP semuanya masuk ke operating gitu karena dia minjem walaupun untuk aset tetap, tapi nanti aset tetap itu kan akan menggenerate income which is akan memperkuat si salesnya gitu ya. Nah that's why masuk ke operating. Nah kemudian kalau interest receive otomatis ya, karena yang apa namanya kalau dia bisa juga ke operating atau investing ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau interest receive ini contohnya adalah ya kalau kita berinvestasi gitu ya. Nah, tapi bisa bisa dikelompokkan equity investment. Jadi gini ya, ketika perusahaan itu sudah besar ya, dia punya cash lebih. Nah, cash lebih ini mau dibeliin apa gitu ya? Investment management udah oke, aset udah banyak gitu ya. Nah, biasanya dia akan mengakuisisi perusahaan lain gitu ya, mengakuisisi kompetitornya. Nah, seperti itu. Nah, mengakuisisi kompetitor berarti kan membeli sahamnya ya. Nah, ketika membeli sahamnya atau bukan hanya saham, bahkan dilihat gitu ya bahwa oh dia apa namanya ya apa tidak hanya saham tapi juga bisa jadi dia meminjamkan uang kepada si apa customernya gitu ya, customernya udah gede gitu ya, jadi penjual secara kredit gitu. Nah maka ketika secara kredit penjualannya tentunya dia bisa menerapkan note receivables ya, dan juga mendapatkan interest income dari note receivable tersebut, maka bisa dicatat sebagai operating atau investing dari sisi IFRS. Nah kalau US GAAP itu maksudnya ke operating ya. Oke, nah sekarang kalau dividen ya, kalau dividen paid bisa masuk ke operating atau financing kalau di IFRS, kalau di US GAAP itu maksudnya ke financing ya. Nah, kalau dividen receive, nah ini berarti kalau dividen receive ini berarti itu dari saham ya. Jadi kalau yang tadi interest receive, ini interest yang diterima, ini berarti biasanya dari AR pada sales, credit sales gitu ya. Nah, ini penjualan secara kredit ya. Nah, bukan AR, dan kadang-kadang kalau AR itu kan lisan ya. Nah, kalau perusahaan besar biasanya tidak mau secara lisan gitu, tapi dia mau ya udah ada perjanjian secara tertulis. Kalau ada perjanjian secara tertulis maka namanya adalah notes receivables, dan di dalamnya ada interest bearing ataupun yang zero interest bearing. Mau zero interest bearing atau interest bearing semuanya ada interest expense gitu loh maksudnya ya. Nah, seperti itu. Kalau semuanya ada interest income. Kenapa? Atau interest revenue. Ya, karena tetap ada bunga gitu kan. Seperti itu. Nah, interest income yang diterimanya itu bisa masuk ke operating atau investing, tergantung konteksnya ya. Nah, kalau ini dividends berarti ini dia berinvestasi ya. Dia punya duit banyak, lebih gitu ya. Ya udah, dia mencaplok mengakuisisi saham kompetitornya ya. Nah, sehingga apa? Dia mendapatkan
ya return atau returnnya berupa dividends ya. Nah ini contohnya kalau di AKL ya, akuntansi keuangan lanjutan, investment in S gitu ya. Nah dia sebagai induk dari si kompetitornya. Nah ini banyak terjadi di Indonesia ya, saham-saham kompetitor tuh dibeli seperti itu ya, sehingga nanti disuntik mati, terus akhirnya produk dialah yang akan merajai pasaran. Itu bisnis yang praktik bisnis yang sering terjadi di Indonesia. Nah, dan sehingga ya saham yang dibeli oleh si perusahaan tersebut ya tentunya dia akan mendapatkan return berupa dividen ya. Maka dividen yang receive itu bisa tergantung konteksnya ya, bisa sebagai operating atau investing activities. Kalau kata IFRS gitu ya. Kalau kata US GAAP operating. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini perbedaan ya. Jadi mostly US GAAP lebih konsisten ya. Untuk interest sama dividends dia selalu operating ya. Interest yang paid atau receive dia operating. Tapi kalau interest dividends paid dia maksudnya ke financing. Tapi kebalikannya kalau dividen yang diterima sebagai dividen income gitu ya. Ya, dividen income ini kalau di AKL dicatat dengan cost method misalkan ya. Maka ini akan diperlakukan sebagai operating activities gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kalau dari sisi dividen. Nah, sekarang dari sisi pajak ya, kalau dari sisi pajak maka di sini kalau IFRS bisa dua nih ya, bisa masuk ke operating hukum asalnya. Kecuali ya dia bisa diidentifikasi secara spesifik bahwa memang pajak tersebut berkaitan dengan financing atau investing activities gitu ya. Nah, kalau US GAAP pajak itu pasti masuknya ke operating activities. Nah, contohnya PPh Badan ya, PPh Badan. Nah, PPh Badan di sini ada yang diperlakukan kalau US GAAP ini udah pasti PPh Badan itu yang dibayarkan gitu ya kan gede nih 30%, 25% kalau di Indonesia gitu ya. Nah, maka ini masuknya ke operating kalau US GAAP. Nah, kalau IFRS, kalau PPh Badan karena ini berkaitan dengan perusahaan, bisnis perusahaan gitu ya, maka dia udah pasti masuk ke operating, gitu ya. Nah, tetapi ada nggak PPh yang berkaitan dengan financing atau investing activities? Jawabannya ada, ya. PPh final, ya. PPh final itu berarti atas sewa tanah atau bangunan, ya. Nah, tanah atau bangunan ini masuknya ke investing activities gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga PPh yang berkaitan dengan penghasilan atas sewa bangunan ya, perusahaan punya banyak ruko gitu ya, punya banyak bikin gedung. Nah, salah satu lantai dari gedung tersebut misalnya 20 lantai, nah lantai pertama disewain buat restoran misalkan seperti itu ya. Nah, maka ya dapat duit dari sewa ya kan. Nah, tapi dipotong pajak final, pajak PPh sewa ya atas tanah atau bangunan 10% ya, seperti itu. Nah, dari situ barulah kalau PP-nya relate kepada bangunan, maka PP final tersebut masuknya kepada cash flow untuk investing activity. Karena kenapa? Karena ya dia menyewakan bangunan. Nah, uang hasil sewanya kan masuk ke investing activities gitu ya. Dan PPh atas sewanya ya berkaitan. Nah, maka itu masuknya ke investing activities. Jadi dalam hal ini IFRS lebih fleksibel pada dasarnya, lebih memilih ini konteksnya apa gitu, berkaitan dengan aktivitas investasi kah atau berkaitan dengan aktivitas operasional gitu ya. Nah, tergantung gitu. Nah, maka cash flow dari tax yang keluar ya, pajak yang dibayar atas penghasilan ya yang berkaitan dengan aktivitas operasi maka masuk ke operasi. Pajak yang dibayarkan karena yang berkaitan dengan aktivitas investasi maka masuknya ke arus kas keluar investasi gitu ya. Nah, itu kalau IFRS lebih fleksibel. Kalau US GAAP semuanya mau final, badan, nggak usah dibeda-bedain, semuanya masuk operating. Ya, sebetulnya US GAAP lebih simpel, tapi secara konteks mungkin kurang tepat gitu ya. Lebih tepat IFRS. Nah, oke, yang terakhir adalah bahwa cash flow, statement of cash flow itu dia oke, yang terakhir adalah cash flow statement itu jadi dia menghilangkan gitu ya pre-tax gain or loss ya dari si sale of plan or investment from operating activities ya sehingga mengganggu analisis terkait ya aktivitas operasional maupun aktivitas investasi perusahaan. Nah, oke, ini maksudnya adalah gini.
Jadi ketika jadi gini ya, ketika sebuah perusahaan gitu ya melakukan penjualan PPE-nya. Nah, penjualan PPE ini kan nanti di jurnalnya itu seperti ini, cash gitu ya. Ya. Kemudian susah banget sih. Misalkan ini 100. Kemudian di sini pasti ada accumulated depreciation gitu ya. Accumulated depreciation. Nah, misalkan berapa ya? Nah, kemudian di sini misalkan di sini PPE-nya gitu, PPE-nya. Let's say saya ingin menetapkan gain gitu ya atas penjualan ini, misalkan ada gain ya sebesar 10 gitu ya, sebesar 10 ya. Nah, berarti accumulated depreciation ya dikurangi dengan PPE itu harus net 90 kan? Ya. Nah, seperti itu. Let's say di sini adalah berarti ini ya saya jadikan net aja kalau gitu ya. Berarti di sini adalah let's say ini 100 ya. Let's say ini adalah berapa ya? Adalah 10 gitu ya. Nah, artinya kalau kita netkan ini adalah 90 gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kalau kita netkan ini adalah 90. Nah, sehingga dia dapat dari hasil penjualan PPE-nya, book value-nya adalah 90 ya. Dijual di harga 100, berarti kan dapat gain 10. Nah, jadi ini nanti akan masuk ke order income and expense. Gitu kan ya? Nah, seperti itu. Ini cash ini akan masuk ke neraca gitu ya, ke aset ya, ke current asset. Nah, seperti itu. Nah, other income and expense gain gitu ya. Nah, kalau berarti kan pada dasarnya ini berkaitan dengan penjualan aset, maka ini masuk ke cash inflow ya untuk yang investing activities gitu ya. Cash from investing activities, CFI lah ya, seperti itu. Nah, tapi ya karena gain ini dihilangkan karena ini non cash transaction gitu ya, non cash transaction ya. Nah, seperti itu. Jadi si gain atau loss-nya dia nanti akan dikurangkan dari si cash-nya ini sehingga nanti cash from financing investing activities-nya menjadi 100 dikurang 10. Nah, gitu loh maksudnya. Ini sama dengan 90. Nah, inilah yang dicatat sebagai cash from investing activities ya. Nah, maka ini sebetulnya akan menjadi bias. Kenapa menjadi bias? Karena pada dasarnya gain-nya itu tidak dicatat gitu ya. Nah, seperti itu. Padahal kalau berkaitan dengan penjualan tanah atau bangunan, let's say bangunan gitu ya, PPE-nya, buildings gitu ya, maka ada pajaknya, PPh final ya. PPh finalnya kalau tidak salah 10% ya. Nanti silakan lihat lagi di modul perpajakan ya. Nah, maka artinya 10% ini bukan dari gain, tapi dari total penjualan. Artinya dari 100 gitu ya. Kalau dijualnya di harga 100, maka 10%-nya dari 100. Berarti ada 10 PPh finalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan PPh final ini masuknya bisa ke cash outflow untuk investing activities gitu ya. Nah, itu kalau si perusahaan baik hati mencatat ya. Nah, biasanya nggak ketahuan gitu, biasanya nggak kelihatan sih biasanya ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga sedangkan yang dilaporkan kan 90 ya. Nah, maka di sini akan berasumsi 90 ini setelah dikurangi pajak 10% gitu, padahal ya enggak. Ya, 90 ini setelah dikurangi gain sebetulnya bukan pajak. Nah, ini menjadi bias dalam hal ini. Kalau gitu 90 ini asal muasalnya dari mana? Nah, kalau setelah dikurangi pajak berarti ini bukan 90 ya. Dia profitnya dikurangi lagi dengan 10. Artinya dia mendapatkan 80 seharusnya gitu ya. Kalau dilihat dari segi kalau kita mau saklek gitu ya, kalau kita mau saklek ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa? Inilah yang menjadi bias ya, yang menjadi kebingungan untuk menafsirkan si cash flow dari penjualan aset tetap. Nah, oke, itu aja terkait batasan dari cash flow ya, cash flow statement. Kita akan jumpa lagi pada video pembahasan yang selanjutnya.